Mace, kembali lagi di channel Pace Rivi. Ini kita kedatangan tamu istimewa dari jauh sekali di belakang rumah sini. Pace Dolok. Dolok. Dolok, Pak. Boleh perkenalkan nama, asal, semua. Oke, nama saya Hasudungan Dolok Marpaun. Asalnya sama dengan Pace Rivi dari Jayapura. Dari Jayapura. Ini pekerjaannya apa nih? Pekerjaan apa ya? Apa nih? Antar-antar orang sih. Wis, Iya. supir dong. Iya, bisa Supir truk. dibilang. Antar Jakarta Merak. Apa namanya? Antar Jawa, antar Jawa. Sumatera, antar Papua, ya. Tapi laut udara kan? Tapi laut udara. Oh, laut udara. Ya. Oke, Pace Dolok nih Sementara- dia pilot juga. Ya. Dia penerbang. Di maskapai mana nih? Ada salah satu maskapai Ya, Negara Indonesia. kita sebut inisialnya aja ya, Garuda Indonesia. itu bukan inisial lagi, Oh, nama itu lengkap nama itu. Jadi Oke. Pace Dolok dia di Garuda Indonesia. Garuda Indonesia di join dari tahun berapa ya? Tanda tangannya sendiri 2013. 2013. Sampai sekarang 2020 berarti 7 total tahun. 7 tahun. 7 tahun ya? Ya. 7 tahun. Terus rating pesawat apa? Tunggu guys, rating tuh yang dia bawa pesawat jenis apa sekarang maksudnya gitu ya? Oke. Untuk sekarang ratingnya Airbus 330. Tapi untuk sebelumnya punya juga 737-800. 800 NG. Tapi untuk sekarang yang aktif sementara Airbus 330. Airbus ya. Oke, kita lanjut. Ini di Garuda dari tahun 2013 sampai Ya. 2020. 2020. 7 tahun ya berarti 7 ya? tahun. Berarti sudah berapa jam terbang nih? Kurang lebih berapa ya? Sekitar 7.000 lah. 7.000-an. 7.000 ya? Kurang lebih. Soalnya Iya, sudah kan hampir kan setahun kita dibatasin tuh. Iya. 1000 berapa? 1050 ya. 1050. Nah, dulu sekolah di mana? Oke. Teman-teman juga pengen tahu. Ya. Pace Dolok nih sekolah di mana dulu? Dulu waktu sekolah pilotnya di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, Curug Tangerang. Curug Tangerang. Yang sekarang sepertinya sudah ganti nama ya, jadi Politeknik Penerbangan Indonesia. PPI. Iya, PPI. Ya. Nah, dulu tesnya dari mana? Tes dari Jayapura. Masih bisa terlalu lihat kok ya? Saya juga baru lihat kok waktu terakhir jadi. Jadi kita dulu tes sama-sama di Iya. Balai Diklat Balai Perhubungan. Diklat Perhubungan. Di Dulu- BSJ. Ya, BSJ. Di Di BSJ. Plat Kanan tepatnya. Yo, itu Jayapura. sudah di kanan. Dulu tidak kenal, saya tidak lihat review. Tidak tahu sama Tidak sekali. tahu, tidak kenal. Tidak kenal. Pas sudah lagi daftar sudah ditentukan berapa Ah. yang ini, jadi lebih dikerucutkan lagi jumlahnya baru Iya. gue kenal. Oh, Jadi kita lagi total ini. ada berapa? Yang lolos 20 sekian. Kalau total semua. Total semua jurusan sekitar ada 30-an. 30-an kali ya. Tapi yang penerbang kebetulan dulu tuh ada 4. Cuma yang satu ini dia mengundurkan diri karena dia saat itu sudah tembus PNS. Tapi lupa PNS mana. Jadi ya mungkin dia tidak mau gambling kan. Ada yang sudah pasti Iya, ya. iya. Jadi yang dari Jayapura tes daerah 3 orang sampai pusat sampai lulus ya kita bertiga. Sama ada satu Ada satu lagi. namanya I- sama mungkin inisial. Anda bisa sebut kan. Inisial. Misalnya Septinus Buyang. Buyang kalau nonton komen di bawah ya. Iya. Dan jangan lupa subscribe. Tuh. Oh, subscribe. Ingat subscribe bukan subscribe. Aduh, nah terus Oke, nih, oke. Pace Dolok mungkin bisa Hmm. kasih tahu ke tes-tesnya apa saja. Ya dulu kalau tidak salah ingat saya mulai masukin berkas itu Mei 2009. Iya, saya juga Mei sih. 2009 itu mulai proses masukin berkas segala macam sampai administrasi. Terus habis administrasi kita ada ujian akademik. Akademik ya. Nah, akademik. Nah, Terus ini akademik. ada yang kocak lagi nih waktu ujian Apa? akademik. Akademik kan dibilang Apa? tuh jam 8 pagi. Terus Kita semua kan datang jam 8 Iya, pagi. iya, Tapi betul. kan jam 8 pagi kan seluruh Indonesia, yang mana adalah waktu Indonesia Indonesia bagian Barat. barat. Jadi kita di Indonesia Timur itu jam 10 baru mulai. Jadi kita datang jam 8 pagi waktu Indonesia Timur sampai jam 9 kok tidak tidak disuruh masuk. Kenapa? Ini jadi kan tidak tes ini. Ternyata pas tanya, iya jam 8 pagi waktu Indonesia bagian barat. Jadi kita yang timur nanti jam 10. Ya sudah, jadi ya jam 10 kita ada ya 2 jam lah untuk tes Iya. akademik. Habis tes akademik, terus kita terima kelulusan. Iya. Berapa hari kemudian terima kelulusan, terus ada tes psikotes ya. Psikotes di situ Psikotes. juga, habis tes psikotes
ada lagi tes wawancara. Betul. Tes wawancara kebetulan datang dari orang Curug langsung. Ke Curug, ya. Cuma saya lupa bapaknya namanya siapa. Saya masih ingat, namanya Siapa? tuh Pak Andang. Pak Andang ya. Pak Andang salah satunya. Dia di bagian Kespen. Nah, Pak Andang itu datang untuk tes wawancara Tes kita. wawancara. Setelah tes wawancara baru untuk disuruh tunggu tes kesehatan ya. Iya. Oh, tes kesehatan waktu itu sudah dibagi-bagi tanggal Betul. berapa aja. Ya udah, kita tes kesehatan lagi di Jakarta. Jakarta. Nunggu 2 bulan untuk kalau nggak salah. Betul. 2 bulan untuk hanya untuk tahu kita lulus tes kesehatan atau tidak. Betul. Lulus tes kesehatan, tes lagi, habis itu nunggu lagi 2 bulan untuk tes terakhir. Betul. Bakat terbang. Jadi nunggunya yang lama. Nunggunya Ya? lama. Tes bakat terbang bulan Desember, saya masih ingat tuh. Iya. Nah, baru dari situ nunggu lulusan pengumuman terakhir. Betul. Pengumuman terakhir Pengumuman bulan terakhir. apa? Januari. Januari. Ko Alpha, jadi ko masuk lebih duluan, Iya. saya cari, saya masuk bulan April. Jadi saya sendiri hampir 11 bulan jadinya. Hampir 11 bulan ya? Hampir setahun. Hampir setahun lah kan? Hampir setahun. Dari Jadi pertama lulus. kali sampai masuk Yang pertama kali sampai pendidikan. Iya, itu ya guys ya. Memang prosesnya agak panjang dan memakan waktu, tapi ya itulah kita yang saya sudah bilang awal-awal, jangan lihat hasilnya toh, kita lihat prosesnya. Panjang ternyata, Bos. Karena banyak manusia tuh cuma tahu hasil aja. Betul. Orang-orang cuma bilang, Hasil. "Wih, mantap sujadi, Wih, si kusang, sukses." Dia tidak ada tanya. Dia tidak tahu. Kok bisa begini tuh bagaimana? Betul. Kok bisa begini tuh, coba jatuh bangunnya seperti apa? Betul. Tapi memang itu sudah sifat dasar manusia. memang. Iya, kemarin ke human ya. Ya begitu. Manusia. Nah, proses nih, kita Nah. bicara tentang proses. Oke. Awal pertama kali menginjakan kaki di barat, boleh ceritakan pengalamannya seperti apa? Pertama kali, sabar. Itu kan sama orang tua kalau tidak salah tuh? Iya. Orang tua antar ya? Jadi waktu itu, oke kan kau duluan masuk. Saya duluan masuk. Oke. Terus kau masuk itu bulan Februari, saya Februari. April. Nah, waktu itu saya dapat bocoran nih dari ku apa dari safety ya. Oh. Yang katanya, "Wih, kok kalau masuk jangan bawa koper. Bawa tuh tas yang ringan-ringan saja." Gitu aja. Saya tanya kenapa? Nanti aku bawa koper itu aku pakai jalan jongkok untuk dari masuk dari pintu gerbang sampai ke barat. Ke barat. Nah, karena saya sudah tahu bocoran kayak gitu, akhirnya sudah saya beli tas gunung yang panjang ke belakang sini. Iya. Tapi sama saja, isi berat-berat juga ya, sudah. Akhirnya masuk, orang tua antar. Itu saya, bapak sama mama, saya kakak perempuan. Iya. Terus saya kakak perempuan pacar dulu ikut kan tidak, saya lupa. Pokoknya itulah. Iya. Datang, masuk, terus kita di briefing sama ketua STP dulu. Ketua STP, Siapa? Pak Darwis. Pak Darwis. Almarhum ya sekarang. Almarhum, Ya, betul. almarhum Pak Darwis. Almarhum. Terus makan bareng, di briefing, kita di sini pendidikan gini, Iya. selesai. Betul. Nah, habis itu pas sudah saatnya kita masuk ke barat, orang tua semua sudah di lapangan langit biru. Terus kita masuklah melalui tulis gerbang untuk ke koridor untuk ke lingkungan barak itu sendiri. Ya sudah, masuk ke situ, baris yang tadinya senior itu, silakan gini. Langsung jalan jongkok, pusat, wih, tas angkat di atas semuanya. Kaget tuh, ini gimana nih? Jalan jongkok trauma. Pokoknya itu seumur hidup baru jalan jongkok sampai kaki mau copot-copot. Saya tidak tahu nih sedikit lagi kaki putus kapan. Udah jalan. Tidak berani lihat depan. Pokoknya ada di depan ada dong kasih meja kagak. Kursi, meja kayaknya. Meja. Pokoknya harus lo dari meja itu. Sudah hajar saja. Meja. Saya bilang, aduh, mau jadi pilot saja tuh harus susah-susah begini. Memang perjuangan juga. Ya, tapi ya namanya niat, tekad orang tua sudah antar kita sampai jauh. Kita tidak boleh kecewakan mereka kan. Betul. Ya sudah, itu yang saya pikir. Jalan-jalan, ternyata ke barak itu sebenarnya dekat saja. Betul. Karena kan kita turun, kan belok ke kanan. Langsung. Padahal barat itu di sebelah Langsung ke kiri, betul. Tapi kita disuruh bikin jauh. putar jauh. Nah, begitulah tradisinya. Iya, tradisi. Begitu sampai di ujung, pas saya lihat di barak senior pastinya kan. Saya lihat ada satu angkatan, namanya Kaleb. Teman di Jayapura. Teman di Jayapura satu angkatan, maksudnya satu kelas. Satu Di kelas. SMA. Cuma dia waktu lulus SMA Langsung. kan saya lulus 2008. Tapi saya tidak daftar. 2008 itu ada teman 2 orang masuk daftar tapi di jurusan teknik. Saya 2009. Oke. Jadi jatuhnya kan dia senior kita. Betul. Saya sudah lihat, waduh ada Kaleb di situ lagi. Mungkin dia juga sudah tahu kan saya sudah mau masuk. Begitu pas depan saya dia buka begini dah. Woi, dolo, kok ada ini? Sama malu sekali. Sudah jalan-jalan gitu. Sampai di barak, dia berdiri.
cari nama kalian di atas Iya, mereka tempel-tempel nama-nama situ. kan di atas Situ. pintu. Cari mana nih, oh ada. Sudah di situ baru ketemu barak di Golf 3. 3 ya? Golf 3. Barak pertama kali saya masuk di tempat yang akan membuat saya jadi seperti ini tuh di Golf 3. Golf 3. Beserta teman-teman seperjuangan juga. Yoi, pasti. Betul. Nah itu ya, kita sudah Ya. ikutin tadi dia punya proses masuk Proses Curug, ternyata dia trauma. Tapi tunggu, saya ada satu kesaksian lah ya. Boleh lah ya. Boleh. Dulu kok ingat waktu kita mau daftar Curug, Ah, pendaftaran terakhir mau daftar untuk tes bakat. Iya. Kok kan sama Buyang, saya penulis Buyang, Nina bisa punya kosan di di Bandung. Bandung toh. Iya. Tapi ini posisinya kita kok belum minat. Jadi gini. Saya datang ke yang malamnya saya nginap di kau punya tempat. Kau ingat ya tidak? Iya. Nah, saya nginap di tempatmu. Kita mau daftar apa? Hmm. Jadi kita tuh harus melakukan prosedur gini. Kita daftar ulang. Kita bawa ID card ya. Betul. Kayak apa pendaftarannya itu ada fotonya kita Betul. gitu kan. Nah itu sebagai bukti kalau kita sah adalah calon siswa taruna lah. Pokoknya itulah ID card Bukti, kita ya. bukti. Nah waktu itu kita datang ke situ kita harus menyertakan barang itu sehingga kita dibilang bahwa kita tuh menyetujui untuk ikut tes selanjutnya yaitu tes bakat terbang. Yang ternyata sampai di sana pas di tempat panitianya itu punya saya ketinggalan. Terus saya sudah cari, saya buka semuanya, tas itu tidak ada. Saya bilang Tuhan mampus. Terus Masa saya harus gagal lagi? Saya pikirkan saya sudah Iya. 1 tahun menganggur, Iya. bingung kan? Hanya silly gitu apa? Iya. Alasannya, Betul. kok bisa ketinggalan? Kok hanya kecerobohan saya sendiri. Betul. Itu waktu itu posisi hari Sabtu. Sedangkan maksudnya adalah hari Sabtu kita daftar, masuk Minggu Senin kita udah mulai tes bakat terbang. Iya. Terus saya tanya ke orangnya panitia, Bu, ini ID card saya itu kartu pendaftaran saya itu ketinggalan. Ya udah ambil sekarang, saya bilang. Tapi saya di Bandung, karena saya udah kuliah di Bandung kan. Betul. Untuk apa? Ya sambil lah gitu. Iya. Ya, tidak bisa, saya sudah pasrah. Terus di mana ini? Ya sudah pasrah. Di situ posisi sudah sore, tidak mungkin juga lah kalau saya ke Bandung. Iya, Lagi udah betul. selesai, besok hari Minggu udah tutup. Betul. Nggak lama kemudian ada salah satu teman tes bakat, saya lupa namanya siapa, datang. Woi, teman-teman, intinya dia bilang bahwa tes bakat kita ditunda hari itu karena kita kan gelombang Betul, 7, kita akhirnya gelombang dimakan. 6 belum selesai. Betul, belum selesai. Omongannya Joshua dan Iya. lain-lain itu mereka belum selesai. Makanya saat itu kok dengan safety jadi kusa ke Bandung. Ke Bandung, untuk iya. menunggu minggu depannya. Betul. Nah, itu suatu Itu mujizat. dari Tuhan. Itu mujizat. Jalan. Saya lupa Tuhan buka jalan. Ya begitulah. Akhirnya pulang ke kosan di Bandung. Itu ada di samping saya punya laptop. Saya langsung Sumpah ya. di situ saya langsung ambil, masukin dalam berkas, masukin ke tas. Tas itu saya tidak sentuh-sentuh selama 1 minggu sampai minggu depan. Sampai datang ke Curug. Sampai datang ke Curug lagi minggu depan. Luar biasa. Luar biasa. Itu semua karena Tuhan. Rencananya indah. Indah. Terus kita lanjut. Ini kan tadi kita bahas masuk segala macam. Terus Oke. ada yang iseng atau suka duka di barak di asrama Waduh. apa? Kalau iseng, suka, duka, wah itu banyak ya, Banyak sekali. banyak sekali. Yang sebenarnya kalau kita ingat-ingat sekarang itu jadi ya kenangan yang indah lah. Istilahnya indah tuh dikenang tapi tidak mau untuk diulang. Ya ada beberapa sih, misalnya kayak apa ya, yang pertama kali saya dapat itu kan kita waktu itu harus pakai topi ya. Iya. Waktu zaman Mada Bintang. Iya, betul. Nah, saya lupa saya di keluar barak Golf 3 dengan PD-nya sambil ketawa-ketawa. Topi lupa pakai tapi di tangan. Begitu keluar di koridor tiba-tiba senior siapa saya lupa. Dia sudah berdiri. "Woi, sini kamu." Saya pas balik, wah mati sudah nih. Kamu Tidak kurs pakai berapa? topi saja nih. Dia tidak pakai topi. Kurs berapa? Siap, 63. Pusat 63 kali. Boleh. Sesuai angkatan, pusat 3 kali. Pusat sampai yang pusat benar, pusat salah, saya sudah peduli sudah. 63 pas 63 berdiri. Tahu nggak kesalahan kamu apa? Saya lupa. Apa sih kesalahan saya pikir. Sambil topi pegang nih. Siap, tidak tahu. Topi kamu mana? Siap. Ini bang. Oh iya, siap. Langsung pakai. Oke.
Itu langsung udah suruh balik ke barak lagi, teman-teman tanya, "Weh, kenapa? Ah, tidak apa-apa. Itu kocak gitu. Itu kalau diingat-ingat lagi itu lucu. Lucu. Ya, ada lagi kayak kita dihukum. Apalagi? Ya intinya sih sebenarnya kedisiplinan sih. Melatih mental. Iya. Mungkin di luar sana kalau ada yang bilang, lebay, gini, ya nggak apa-apa, itu oke, itu pandangan masing-masing orang, tidak bisa disalahkan juga, tidak bisa dibenarkan karena masing-masing ya. Betul. Tapi yang saya ceritakan adalah ya itu sih membentuk mental. Betul. Dan buktinya itu semua ya buat saya bisa seperti sekarang ini. Iya. Ya banyak lah, ada kita disuruh bullying misalnya. Iya, banyak sekali ya. Dari pagi sampai siang disuruh lari sampai kekeringat bercucuran, Betul. sampai kering baju, sampai Dari bercucuran basah. lagi, sampai tidak tahu nih sebenarnya baju ini basah kah, kering kah. Betul. Terus apalagi ya, malam-malam juga rapi, tidak rapi, hukum, guling, push up, Betul. terus rolling sampai buka baju rolling di rumput-rumput tuh, Betul. sampai gatal-gatal sini, wah. Sampai Itu- ada cacing Iya. pita, cacing apa gitu yang masuk. Konon katanya begitu, ada cacing. Soalnya tidak mengerti kok bisa ya. Saya sempat alami. Pernah? Masuk. Cacing tidak pernah, Sini. cuma pedis-pedis gitu. Gimana? Cacing dah bengong. Cacing gue yang masuk. Terus ambil jarum, tidak Betul. dikasih taruh di air panas dulu, tidak? Langsung tusuk. Di paha nih, tusuk. Itu dia lari. Anjing. Betul, dia lari. Tapi akhirnya besok pas saya cuci, ya Hilang. ternyata mungkin infeksi segala macam cuma hilang. Dia semuanya hati dalam badan. Aduh. Terus apa lagi ya? Handphone. Ya, handphone. Kan handphone untuk junior itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Jadi maksudnya itu kita dibatasi bahwa biar kita tuh tahu bahwa susah, hidup susah itu seperti apa. Prihatin seperti apa? Prihatin. Jadi kita di situ kita dibotakin, baju itu ditentuin berapa. Betul. Pokoknya semuanya sama. Jadi di situ, ku mau anak jenderal, ku mau anak pilot, Betul. ku mau anak gubernur, presiden sekalipun, anak petani, anak apa semuanya itu sama semua. Sama semua. Tidak ada bedanya. Betul. Di situ saya juga jadi belajar, kita ketemu dari segala jenis ras, agama, Semuanya. kelas merakyat, Hmm. sama-sama di situ saling menghargai. Begitu semua pada dasarnya sama. Betul. Masalah lu mau kaya, lu mau miskin, itu urusan lu. Iya. Itu di belakang lu. Ya pokoknya lu sama lah di mata Tuhan aja kita sama kok. Sama, ya. Ya udah, jadi tidak usah tinggi, Ya, beda, rendah ya. apa, ya udah berlaku seperti manusia seharusnya. Betul. Ya, jadi bawa pendeta. Bawa pendeta dulu Saya kuat banget jadi. sekolah teologi Kita ikut saya. Oh, terus lanjut ya, next ya. lanjut. Nah, masuk situ segala macam, ada Mada Bintal 3 bulan Oke. segala macam, Oh, habis itu iya. mulai dengan training ya. Oke. Mulai masuk ke kelas penerbang Oke. segala macam. Nah, itu kan mulai dari ground school ya. Oke. Nah, ground school bagaimana tuh? Tahap-tahapnya apa saja dari ground school terus apa lagi? Oke, dari ground school. Sabar. Ke Mada Bintal sebentar ya. Oke, ada yang dulu. Ada satu cerita yang lucu yang Lucu, saya boleh, juga boleh. lupa ceritakan. Jadi Boleh waktu itu di-share. Mada Bintal kan kita tidak boleh hubungi orang tua kan ya. Betul. 3 bulan. Iya. Seharusnya. Tapi kan kita bisa main ke senior. Ayo. Nanti di senior punya handphone, kita bisa telepon. Jadi saat itu sebenarnya sudah mau mendekati 3 bulan. Jadi 2 minggu lagi kita first weekend Oke. pertama. Itu saya main ke barak senior, di situ saya dikasih handphone khusus buat ya semuanya lah junior di situ buat telepon orang tua kita. Iya. Terus saya telepon. Saya waktu itu telepon ke saya punya mama Penomo. Iya. Telepon. Betul. Tadi ngangkat. Kan orang tua di Jayapura kan, Jayapura. 2 jam lebih cepat. Cepat. Jadi di situ jam 8 mungkin Jam di sana 10. jam 10 mungkin sudah tidur kan. Betul. Telepon, angkat. Halo, woi, saya senang sekali dengar orang tuh punya suara. Loh, Ma, lagi bikin apa kan? Ya, tanya gitu ya. Terus, iya, ini siapa ya? Sebelum bang, mama tidak kenal saya kah? Iya, ini siapa? Mungkin saking lamanya hampir 3 bulan tidak dengar saya punya suara. Orang tua jadi sendiri mungkin lupa. Iya. Ya saya bilang, ini saya, Dolo. Dolo, wah senang sekali. Iya mah, tapi saya tidak ketemu lama-lama. Ini sudah bagaimana, sehat-sehat? Sudah, ya, intinya Wah, tanya kabar senang sekali, saja. iya. Nah itu sudah senang, oke. Udah, di situ baru saya rasa bahwa itu
hal yang kita anggap selama ini ada dan kita tidak hargai itu bisa kita rasa hargai ada kalau kita kayak kalau pas lagi sepi, lagi kayak dulu sebelum masuk ya biasa saja. Tapi setelah merasa kita disendirikan, jadi rasa bahwa itu tuh ternyata semua itu berharga sekali. Betul. Yang ada selama ini sekitar kita itu berharga, cuma kita kadang terlalu anggap remeh. Ya. Ya kayak makan, selama ini kita buang makanan terus masuk. Betul. Begitu ada di Curug, satu roti bagi 4 itu senang sekali. Itu senang roti sekali. 1000 yang dalam tuh tidak tahu rasa apa, tapi itu bagi 6 orang tuh sudah mantap. Pisang segini saja itu sudah senang sekali. Dulu tuh pisang segini tuh buang-buang. Betul. Makanya jadi ya pembelajaran hidup juga. Iya betul. Jadi ini bagus juga untuk teman di luar sana. Jadi kalian hargai dan cintai yang ada di samping sekeliling kalian ya, jangan pernah lupa. Ya, Bapak Pendeta. Jadi Bapak Pendeta Buya nanti khotbah juga di bawah ya, komen. Lanjut ke pertanyaan tadi ya. Iya, lanjut. Ground school ya? Ground school biasa. Kita semester 1 itu pelajaran masih standar lah kayak kuliah gitu ya. Nah. Ada pelajaran matematika, betul. ada pelajaran agama, fisika, bahasa Inggris, ditambah ada ya tentunya pelajaran penerbangan contoh ya. meteorologi. Ya, betul. Sama apa ya? Navigasi, airlaw ya. Macam airlaw ya pokoknya itu, terus navigasi. Ya intinya waktu di ground school kita selain belajar basic, bahkan PPKN ya, keluarga negara itu ada. Nah, kita dibentuk dulu nih. Betul. Karena kita kan bagaimanapun juga adalah manusia perhubungan lah. Iya. Ya, jadi kita dibentuk secara kenegaraan, karena kita juga sekolah di sekolah negara, sekolah pemerintah ditambah ya matematika biasalah dasar-dasar, betul. Fisika, terus habis itu belajar meteorologi, kita dibekali untuk nanti kita terbang, sehingga waktu kita sudah siap untuk terbang, ya kita dianggap dan harusnya kita sudah oke lah dengan basic teori seperti itu. Iya. Jadi kita nggak kagok lagi gitu. Betul. Kalau ditanya instruktur, kita terbang ada cuaca, kita tahu begini, awannya begitu ya, kira-kira seperti itu. Secara basic saja dulu, kan masih flying school. Betul. Setelah itu berjalan berapa lama Bu? Ground school. Saya lupa tepatnya, tapi sepertinya sih tunggu kan masuk bulan Mei 2009. Saya masuk hanggar itu setelah Lebaran saat itu mungkin sekitar bulan September ya, atau ya. Iya segitu ya. Pokoknya sorry agak lama sih Vi, kayaknya sih sekitar 8 bulanan, hampir 9 bulan, hampir setahun ya. Hampir setahun. Baru saya kelompok Charlie ya, 63 Charlie baru masuk hanggar. Jadi dulu ada step-stepnya gitu ya. Jadi pada saat ground school tuh diselesaikan sampai kalau tidak salah sampai pre-PPL atau PPL. Habis itu kita mulai masuk untuk hanggar. Jadi kita masuk hanggar ini untuk kita mengenal bagaimana kondisi hanggar seperti apa yang harus dilakukan, apa yang dilakukan kalau misalkan mau terbang seperti apa, laporan ke instruktur seperti apa, kalau kita mau sebelum dan setelah terbang apa yang harus kita lakukan, itu kita semua ada di hanggar, karena di hanggar tuh ada senior juga yang bisa mengajar kita dan kita juga bisa tanya-tanya ke mereka. Itu sekali penting sekali. Hampir setahun ya baru ke situ. Ya, baru masuk ke dari hanggarnya. Dari situ juga dari hanggar juga kita ada masih tetap ground school PPL dan pre-CPL. Walaupun tidak sebanyak awal-awal ya. Awal ya. Betul. Terus akhirnya dari masuk hanggar terus mulai terbang. Ya. Mulai terbang. Bagian instruktur segala macam. Oke, jadi masuk hanggar seperti tadi Rivi sudah jelaskan ya, kita belajar untuk mau terbang seperti apa, apa yang disiapkan. Kita selain belajar sama teman-teman seangkatan, kita juga belajar di senior. Betul. Jadi ketika saat itu pembagian instruktur, wah itu deg-degan sekali. Itu deg-degan. Udah dapat instruktur siapa ini? Betul. Kadang kan saya itu selama di hanggar kan kita jadi tahu lapangan tuh seperti apa. Instruktur A, instruktur B itu seperti apa. Jadi kita bisa menilai. Iya, saya kayaknya pengen sama dia nih. Tapi kan yang namanya takdir, ya sesuai dengan garis tangan. Kalau ganteng, kalau jelek ya tidak. Kalau memang mujur ya pendapat yang baik. Kalau dosa banyak. Ya, kalau dosa sedikit, yang rajin ibadah ya begitulah. Gitu. Itu semua yang pilih dari instruktur ya. Nah, waktu itu ada instruktur Romeo November. RN. Bang Roy Nainggolan. Beliau adalah salah satu instruktur
senior di Curug. Senior. Kebetulan beliau ini dari Jayapura juga, Vi. Dari Jayapura, betul. Terus kalau nggak salah sih lulusannya SMA sama kayak saya, SMA 2. SMA 2 ya. Cuma beda tahun. Bang Roy lulus, saya baru lahir. Udah jauh. Nah, di situ ada desas-desus kalau beliau ini suka ambil murid itu orang Batak, apalagi dari Jayapura. Nah, saya kan sudah betul-betul memenuhi pas sekali kriteria dua ini. Betul. Jadi waktu pembagian instruktur itu saya sudah mental tuh udah siap. Oke, sama beliau ya. Begitu dibarisin pembagian instruktur. Oke, misalnya dibacain nama. Ini siapa misalnya dapat, jadi waktu itu dibacanya itu inisial. Bukan nama, misalnya kayak Bang Roy Romeo November misalnya contoh. Terus tiba-tiba pas saya minta nama dulu kan Hasudungan, Hilman. Saya duluan, Hasudungan Dolok Marpau. Itu pas mau saya sudah oke. Romeo November. Alpha Papa. Saya langsung kaget. Ini teman-teman, Mas Alpha Papa ini beliau itu juga salah satu instruktur senior di Curug. Satu angkatan sama Bang Romeo November. Ya bisa dibilang sangat tegas lah ya. Tegas, tapi tegas untuk mengajar kita jadi lebih baik. Nah, jadi waktu itu harapan tuh bahkan teman-teman sangkatan sendiri tuh sudah tahu pasti Dolok ini dapat beliau nih Romeo November. Karena sudah dari Jayapura, orang Batak juga. Betul. Kan? Nah, begitu tiba-tiba namaku sudah dibaca Alpha Papa, itu di belakangku itu namanya Dio. Dio ini langsung Dio Luyardi. Itu kurang ajar juga tuh. Dia langsung kayak cengin. Dorong di belakang kayak mampus dulu kayak gitu. Kurang ajar nih. Tiba-tiba justru ada teman saya namanya Hilman, terus dia dapat Romeo November, Bang Roy. Nah, udah dari situ pembagian selesai. Begitu sampai disuruh balik ke hanggar, teman-teman langsung, wah selamat mantap Dolok. Saya langsung bingung, mampus ini ngapain ya, ini gimana ya, langsung cari dari teman-teman Alpha dan Bravo yang juga anak didik dari Mas Alpha Papa ya, langsung tanya, bro gimana sih jadi muridnya beliau ini? Ya udah, ya kayaknya saya dikasih tahu syarat-syaratnya apa, laporannya gimana, betul. Dan ya untung, mau bilang untung ya. Saya selama di Curug hanya terbang sama beliau itu beberapa kali sih. Nah mungkin nanti atau ya di skin yang lain. Dia karena saya dulu kan sempat aku sudah lulus di Cilacap. Dulu kan sempat base Cilacap. Base pertama Curug Cilacap itu 63 sama 64. 63 5 orang, 64 10 orang. Nah begitu sampai di sana, Mas Arif datang. Beliau yang jadi istilahnya instruktur di situ lah sama 2 minggu. Nah, saya terbangnya di situ sama dia. Tapi di Curug itu nggak pernah bukan karena saya nggak mau, tapi karena emang waktunya nggak ada. Misalnya saya mau laporan, tiba-tiba beliau harus terbang cek. Begitu dia bisa nggak ada terbang cek, tiba-tiba beliau telepon terbang sama airline-nya. Jadi lebih ke ya teknisnya aja. Bukan karena saya nggak mau gitu. Bila udah ada saya laporan, cuma nggak jadi-jadi gitu. Iya. Gitu. Beliau sangat sibuk juga pas airliner juga soalnya kan? Airliner juga. Betul. Oke, kita sudah menyimak tadi cerita dari Pak Aceh Dolok. Kita kembali ke pertanyaan berikutnya ya. Oke. Di sini, terus kita mulai terbang. Oke. Terbang Prisolo. Ya. Prisolo ya. Prisolo kita dibatasi sampai 20 jam. 20 jam. Nah 20 jam terbang, kemudian dikasih terbang solo, terbang sendiri karena instruktur udah mempercayai kamu layak untuk terbang sendiri. Rasanya seperti apa? Terbang sendiri tanpa instruktur. Yang dulu tidak pernah sama sekali memegang segala macam pesawat, akhirnya dikasih waktu untuk terbang maksimum 20 jam, kemudian disuruh untuk terbang sendiri. Rasanya seperti apa tuh? Jadi itu baru saya rasa bahwa selama ini saya diajarin itu dulu saya karena saya jarang terbang sama instruktur asli saya, jadi saya terbang sama Bang Dias. Jadi selama saya pre-solo tuh dari Alpha 1 ya, Alpha 1 itu Bang Dias selalu bimbing, selalu ajarin. Ya selama itu juga ya saya salah ditegur, dikasih tahu. Ya begitu-gitulah pokoknya.
Sampai saya sempat mikir, aduh, begini banget gitu loh. Iya. Tapi begitu saya di send sama beliau untuk cek sama Mas Alfa Kibek, Mas Arya Ditya. Pas cek Mas Arya Ditya itu saya terbangnya lagi sirkuit ya. Terus ada pesawat dulu, ada Boeing juga tuh yang di Curugnya suka. Oh iya, yang dari Batavia ya. Nah, jadi traffic quick waktu saya terbang itu diganggu sama dia. Bukan diganggu ya, namanya dia juga lagi latihan, saya juga latihan, cuma dia pesawat besar kan. Iya. Jadi saya lebih ngalah gitu. Udah, take off landing, itu pas hari Sabtu, Vi. Oh gitu. Hari Sabtu kan setengah hari. Udah selesai landing, masuk, saya bilang gini, wah biasa kalau lulus dalam ujian cek solo, biasanya entah instrukturnya berhenti tengah jalan, terus dia turun, kita lanjut ya. Iya. Ini enggak, saya dulu lanjut, saya pikirin, wah ini kayaknya fail nih, kayaknya saya harus ngulang lagi nih. Sampai parkiran, saya pikir oke, sampai parkiran mungkin beliau turun. Ternyata begitu sampai parkiran, itu teman-teman udah pada nunggu tuh di situ tuh, kan biasa gitu kan, udah nunggu cut engine. Wah, udah, saya waktu itu pasrah lah. Oke, mungkin saya kurang, ya saya siap untuk belajar lagi. Ya. Begitu duduk, selesai, kan masuk dari pintu sebelah kanan kan, itu dulu pesawat Dakota. Beliau Kapten Mas Alfa Kibek ngomong, bagaimana? Berani solo nggak? Saya kan bingung jawabnya apa kan? Iya. Gimana nih? Tapi ya namanya Taruna ya, nggak ada jawaban nggak bisa ya, nggak ada jawaban enggak. Mau bisa mau enggak, jawab dulu bisa. Nanti belakangnya baru mikir. Iya. Siap, berani mas. Sambil ngomong gini, masih ingat ya? Masih gimana? Mesinnya udah mati. Wah, saya bingung kan. Terus pas saya ngintip ke sebelah ke kiri lah teman-teman yang lain susul pada gini. Mungkin mikirnya wah dulu fail nih. Iya. Terus beliau ngomong, ya udah jam 12. Hari Senin aja ya solonya. 2 take off landing aja. 2 flight aja dulu. Wah. Saya langsung itu rasanya kayak wah susah dijelaskan kata-kata sih. Itu bangga, senang, gugup. Betul. Dan itu kan di setiap sekolah pilot di mana aja itu kan terbang solo itu langkah pertama. Betul. Ya. Langkah pertama kita untuk ke jenjang berikutnya. Ya udah, siap Mas. Terima kasih banyak. Ya udah, bikin aja sekarang. Jadi maksudnya bikin jadwal buat hari Senin. Periode pertama tuh periode kedua yang pagi-pagi sekali jam 7 apa. Ya pokoknya pagi-pagi lah. Udah begitu saya salam, udah dia komen, turun pas balik ke arah teman-teman udah pada muka-muka gimana gitu kan.